Pemirsa, polisi menggerebek bengkel di Pengadegan, Tangerang, Banten yang diduga tempat merakit motor untuk balap liar. Ya, selain menangkap 3 orang, 15 motor bodong turut disita polisi. Tim Reskrim Polsek Serpong, Tangerang menggerebek bengkel yang diduga digunakan untuk merakit motor balap liar. Aksi polisi menggeledah belasan motor bodong mendapat tontonan warga. 3 orang yang diduga pemilik bengkel serta 15 unit motor bodong diangkut ke kantor polisi. Warga mengatakan bengkel rakitan motor bodong yang digunakan untuk balap liar tersebut telah beroperasi selama 1 tahun. Kita ke informasi di mana muncikari kasus prostitusi mengaku memiliki sejumlah artis lain di bawah naungannya. Kini keduanya terancam hukuman 15 tahun penjara. Dua tersangka atas kasus dugaan prostitusi artis yang menimpa ST dan MA mengaku memiliki jaringan khusus beranggotakan pemain sinetron hingga selebgram. Selain ST dan MA, pasangan suami istri ini juga mengaku menaungi 2 artis lain yang masih didalami keterlibatannya dalam praktek prostitusi. Tersangka mucikari ini berinisial AR, umur 26 tahun. Pekerjaannya karyawan swasta, dan tersangka kedua inisial CA, 25 tahun, di mana kedua orang ini perempuan dan laki-laki adalah suami istri yang memang berprofesi sebagai mucikari. Sedangkan saksi-saksinya yang pertama adalah ST, yang kedua adalah SH. ST alias M berusia 27 tahun dan SH alias MY berusia 26 tahun. Inilah detik-detik saat artis berinisial ST dan rekannya selebgram berinisial SH alias MA yang terlibat prostitusi terekam kamera pengawas hotel. Setibanya di hotel, MA langsung menemui muncikari di lobi untuk mengambil kunci kamar. Tak berapa lama ST datang bersama muncikari yang sama dan langsung mengantar ke kamar. Masing-masing artis memasang tarif 30 juta rupiah, namun untuk hubungan trisam atau bertiga, pengguna jasa membayar 110 juta rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi menangkap 4 orang yang diduga terlibat dalam kasus prostitusi online. Ya, dari tempat kejadian, polisi menyita sejumlah uang dan alat kontrasepsi. Keempat orang ini diamankan anggota unit Reskrim Polsek Tanjung Priuk di sebuah hotel di kawasan Danau Sunter, Tanjung Priuk, Rabu malam lalu. Mereka langsung dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa. 2 dari 4 orang yang ditangkap adalah muncikari, sementara 2 lainnya adalah pemain sinetron dan selebgram. Sementara ini kami mengamankan 4 orang yang diduga prostitusi online. Katanya korbannya ada artisnya. Ya, tapi nanti lebih jelasnya pada saat press release. Yang kami amankan sementara 4 orang. Dari lokasi penggerebekan, polisi menyita barang bukti berupa handphone dan alat kontrasepsi. Kini kasus prostitusi tersebut telah masuk dalam penyidikan kepolisian. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, banyak artis dan selebgram yang terjerat prostitusi online ditengarai karena gaya hidup mewah serta lemahnya ancaman pidana. Lebih-lebih saat tertangkap, mereka hanya berstatus saksi, sementara sang muncikari menjadi tumbal bisnis pemuja syahwat. Artis dan prostitusi seakan tak pernah selesai. Artis FTV berinisial VS harus berurusan dengan polisi karena dugaan prostitusi online. Ia diamankan di sebuah hotel berbintang di Bandar Lampung berikut uang tunai 30 juta rupiah. Polisi menduga uang tunai bayaran jasa pemuas syahwat. Selain artis VS, polisi juga mengamankan 2 muncikari. Penangkapan artis FTV VS terjadi hanya berlangsung 3 pekan saat publik digegerkan artis Hana Hanifah tersandung prostitusi di Medan, Sumatera Utara.
Hana Hanifah disebut-sebut mendapat uang 20 juta untuk memuaskan lelaki hidung belang di sebuah kamar hotel. Usai dilepas polisi, Hana menjelaskan perkara uang 20 juta lewat akun media sosialnya. Jadi apapun kelanjutannya atau pengembangannya, aku di sini tetap kooperatif. Gitu. Dan aku di sini mau klarifikasi lagi, untuk nominal itu sebenarnya tidak ada. Gitu. Penangkapan artis VS dan Hana Hanifah menambah daftar panjang artis terseret prostitusi, mulai Vanessa Angel, Afrelia Shakila, Anggita Sari, dan Amel Alfi. Afrelia Shakila yang terjerat prostitusi awal tahun 2019 mengatakan godaan uang menjadi alasan ia terjerumus bisnis esek-esek. Meski demikian, ia tak menampik banyak artis punya alasan lain. Pasti kan duit ya gitu kan, ya siapa sih cewek yang gak mau duit gitu kan. Itu karena kalau aku pribadi, aku orangnya ya inilah aku gitu kan. Ya aku kenapa begitu, ya mungkin aku kena ya butuh duit gitu kan. Mungkin kalau cewek-cewek di luar sana mungkin belum tentu mau mengakuin kalau mereka tuh melakukan hal seperti itu karena duit. Dan zaman sekarang banyak banget yang orang menengah ke atas juga banyak melakukan hal seperti itu gitu. Nyaris hampir semua artis terjerat prostitusi bebas karena hanya menyandang status saksi. Kecuali Vanessa Angel karena ia menyalahi undang-undang transaksi elektronik lantaran penyebaran gambar tak senonoh dirinya kepada sang muncikari untuk selanjutnya dijadikan bahan promosi kepada lelaki hidung belang. Di kasus prostitusi, polisi hanya bisa menangkap muncikari karena tak ada kekuatan hukum menjerat perempuan dan pria pemakai jasanya. Jerat pidana diserahkan ke peraturan daerah masing-masing. Di Jakarta, ada perda yang memungkinkan jerat pelaku terlibat prostitusi, entah perempuan atau pria pemakai jasa. Hukuman bagi pelanggar penjara 20 hari atau denda 500.000 hingga 30 juta rupiah. Tak ada hukum tegas, dianggap biang keladi tak hadirnya efek jerat. Kita bisa lihat sendiri sebelum kejadian aku kan ada lagi gitu kan. Jadi ya kalau menurut aku selagi itu nggak ketahuan dengan harga budget yang mungkin aja, why not, kenapa enggak gitu kan. Jadi ya nggak kalangan artis juga dan model-model lain juga, bahkan bukan sejarah dengan model juga seperti itu juga gitu kan. Selain tak jera, mereka juga lihai memainkan strategi memanfaatkan muncikari agar tidak masuk sel jika tertangkap. Modus yang paling sekarang dipakai oleh misalnya selebritas strata C ini adalah dia misalnya punya beberapa kontak. Jadi nama saya masukin dong di list kamu gitu. Jadi kalau list A ini misalnya ada orang yang mau order, nama dia ada di sana. Jadi dia open BO-nya gitu, dia punya misalnya 4 kontak person. Nama dia ada di sana gitu. Bahkan misalnya untuk yang transaksi yang dalam kota itu tadi saya bilang mereka udah misalnya store nama ke beberapa tempat VIP, tempat hiburan VIP di Jakarta, udah punya kontak person sendiri. Kalangan DPR menilai perlu segera ada aturan tegas merevisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang dianggap memperdagangkan mucikarinya gitu kan yang kena. Sedangkan si pelaku sendiri, sebut saja pelacurnya lah begitu, itu tidak bisa dikenakan karena dianggap korban. Nah, ke depan menurut saya RKUHP kita nanti kalau dibahas kembali ini harus tegas. Sebenarnya pasal perzinahan bisa menjerat pelaku prostitusi, tapi Arsur menilai ada kendala karena harus ada aduan lebih dahulu. Dengan demikian, kasus prostitusi masih menjadi pekerjaan rumah bangsa ini karena hukum lebih lemah dari godaan syahwat. Polisi menggerebek rumah industri jamu ilegal di Kecamatan Tampan, Pekanbaru Riau. Selain menyita barang bukti ratusan jamu siap edar dan bahan bakunya, polisi juga menangkap 6 tersangka. Rumah industri penyulingan jamu ilegal di Jalan Garuda Sakti, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Tampan, Pekanbaru, digerebek jajaran Polsek Tampan dan Polresta Pekanbaru. Dalam penggerbekan, polisi menangkap 6 tersangka,
mulai pemilik modal hingga peracik dan pekerja. Menurut polisi, pabrik ini sudah beroperasi selama 6 bulan dan jamu sudah diedarkan di beberapa kabupaten di Provinsi Riau. Kesediaan farmasi ya berupa jamu ya yang tidak sesuai dengan pertama persyaratan maupun standar keamanan, kemudian mutu, khasiat dan manfaat. Dari penggerebekan, polisi menyita ratusan kemasan jamu siap edar dan beberapa karung bahan baku pembuatan jamu. Polisi juga menyita mesin pengolahan jamu. 6 tersangka bersama barang bukti kini dibawa ke Polsek Tampan. Dari Pekanbaru Riau, Yusuf Marpaung, iNews melaporkan. Polisi menangkap penghina Presiden Joko Widodo di Sumatera Utara. Selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami.